Kedengeran nggak ya suaraku? Oke, kita mau invite ko Michael. Anyway, hari ini aku bakal live seorang professional trader yang udah nggak asing lagi buat semua, dan I'm sure everyone is very excited untuk ngedengerin um, obrolan aku sama ko Michael Yo hari ini. Jadi aku udah invite beliau, kita tinggal tunggu beliau untuk join. Jadi hari ini memang kita khusus mau ngobrolin tentang beberapa pengalaman menarik ya, yang Ko Michael dan mungkin juga teman-teman mau pengen nanya gitu ya, tentang pengalaman berinvestasi, terus dan bukan cuma investasi dalam hal saham dong ya, tapi juga dalam instrumen-instrumen lainnya. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mau nanya juga boleh banget, karena memang hari ini kita nggak mau terlalu serius, kita mau lebih nyantai. Jadi kita boleh sekalian juga kalau teman-teman mau bertanya, boleh langsung di post aja di chat box, di question box-nya. Jadi kita tinggal tunggu Ko Michael untuk accept invitation. Di save nggak? Iya, di save dong. Oh, udah di Ko Michael udah datang. Hai Halo, Ko, malam ya, Ko. apa Nah, kabar di baik-baik. Sehat ya Ko ya? Aku sehat? sehat. Cetar terus, Cik. Kenapa? Ini Cici cetar terus. Aduh, ini aku sedang dalam kondisi sangat lusuh padahal hari ini. Kalau Michael lagi sibuk apa belakangan ini? Biasa sekarang di grup kita makin 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 sibuk ya. Jadi kebanyakan Hmm, saya sering analisa market sih jadinya. Dibanding karena kerjaan juga kalau di kerjaan asli juga sekarang kan kebanyakan work from home ya, di mana-mana dibatasin. Jadi kebanyakan memang di rumah aja sih. Memang jadi lebih banyak waktu oke. untuk sebenarnya daripada kita malas-malesan. Kalau aku pikir lebih baik begini sebenarnya. Yang penting dimanfaatin waktunya. Benar, benar, benar banget. Yang penting waktunya produktif ya, Koh ya. Mm-mm. Nah, Koh, kan ini kan seiring ya nih, Koh ya. Kan memang di mana-mana ini channel saham lagi rame, YouTube lagi rame, banyak sharing konten gitu ya soal saham gitu ya. Terus kan banyak orang nih kan yang sharing di Instastory hasil trading mereka ya, Koh ya. Terutama trading saham nih ya. Kalau misalnya paling sering di sharing tuh aku selalu lihat saham sama forex biasanya yang sering di sharing ya di IG story. Eh, Koh Michael ini melihatnya bagaimana nih Koh dengan tren tersebut belakangan ini? Apakah positif atau negatif atau netral? Sebenarnya kalau saya menilai ini kembali ke kita yang menilai. Jadi sebenarnya Hmm, kalau tanpa fenomena yang sekarang kan rame kan, jadi ketika cuan itu mereka senangnya bukan main. Karena kalau saya benar. ini sebagai istilahnya ini kalau di trader itu ada 4 level trader. Yang pertama itu yang namanya unconscious incompetence. Jadi dia Hmm, nggak sadar, nggak berkompeten. Jadi ya memang fenomenanya kebanyakan memang seperti itu. Ketika profit dia show. Jadi senang banget ketika beli terbang. Padahal sebenarnya honestly di market sekarang kalau di saham ya kebanyakan kalau beli ditinggalin juga ujung-ujungnya cuan karena trennya masih naik. Nah, kalau saya menilai itu kembali ke orang yang menangkap. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya, cuman lebih baik kalau kita post itu yang juga ada edukasinya. Contohnya why hmm, Litins karena bla 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 bla, saya menunjukkan bla 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 bla, pluk, dan ini hasilnya gitu. Daripada kalau cuan-cuan mulu, saya takutnya ini tuh bagaimanapun di market ini kan permainan psikologis sebenarnya di luar benar. dari membaca market. Jadi ini juga permainan psikologis. Ketika kita melihat orang lain cuan, ini efeknya bisa berantai, bisa takut bikin orang seperti belakangan ini yang lagi heboh nih Cik ya. IHSG banyak saham ARB tanpa alasan ya. Ternyata kalau penelusuran sampai saat ini ada rumornya mengatakan karena margin call. Jadi kan kita sih nggak pernah sampai sekarang, saya terus terang nggak pernah ngalamin margin call sampai kayak kemarin gitu. Ini menurut saya fenomena ini mesti ditanggapin agak serius untuk berhati-hati ketika masuk ke dalam dunia market. Kita harus tahu dulu resikonya. Kayak kemarin itu Benar. pasti saya yakin pasti ada yang nyerah di market karena kemarin gitu. Sementara kalau kita yang pernah ngalamin krisis, even itu jauh lebih berat daripada yang kemarin. Ini istilahnya Setuju. kemarin itu banget gitu. Benar. Jadi inilah Dan oke.
Ini oke, fenomena ini ya nggak masalah, tapi yang penting ke depannya kita mesti tanggapi lebih serius. Ketika kalian drop, kalian bisa survive nggak? Jangan cuma cuan pengennya seneng. Makanya saya selalu bilang, seandainya kalian cuan seneng boleh, tapi langsung ditahan. Karena besok itu hal yang berbeda lagi. Jadi kalau misalnya kita kan sering dengar ya kok ya, apalagi 90% itu kan katanya secara statistik 90% dari traders itu gagal di tahun pertama ya. Ini adalah Hmm. statistik yang sangat menyeramkan karena kita tahu tahun 2020 ini ada sekitar 1,5 juta investor baru nih di Indonesia. Kalau misalnya 90% gagal tuh kira-kira sekitar 1,3 juta orang tuh yang gagal ya kan kok. Benar, Nah, benar. Hmm. kalau misalnya berarti yang Michael bilang bahwa kita tuh harus menyikapi hal ini secara bijak ya. Kalau orang sharing-sharing portfolio gitu kan, kita mesti tahu kenapa gitu kan, kenapa beli saham ini, kenapa beli saham itu. Jadi kalau misalnya aku boleh tanya iseng sedikit nih ya, kalau Michael sendiri posisinya kan sebenarnya kalau Michael juga kok bisa dibilang influencer lah ya, influencer saham di Instagram, di Stockbit dan juga di Telegram gitu ya. Posisinya Ko Michael dalam merekomendasikan saham gimana nih Ko? Kan sama-sama influencing nih kan. Perbedaannya di mana nih kalau misalnya Ko Michael dengan yang lain-lain? Mungkin sorry kalau saya ngomong begini ya, karena Mm-mm. kebanyakan kan influencer ramenya itu sebelum mereka di market gitu. Mereka terkenal Benar. duluan. Kalau saya ini di market duluan, dulu saya bukan siapa-siapa. Jadi ketika jatuh bangun di market, mungkin kalau Unci kan pasti tahu aku dari Stockbit ya awalnya. Iya. Jadi Mm. awalnya itu iseng aku join di Stockbit dulu tuh buat sendiri, gambar sendiri save. Satu hari kan bisa analisa belasan emiten. Jadi ribet banget kalau aku harus searching, habis itu cocokin sama atau enggak. Kebetulan ada Stockbit yang nggak bisa di delete, nggak bisa diedit. Akhirnya aku iseng masuk Stockbit. Aku kalau pakai nama asli aku nggak mau. Akhirnya aku coba pakai nama. Waktu itu aku lagi nge-hype film Crazy Rich Asian. Ceritanya kan ada si Michelle Yeoh. Iya, Sebenarnya iya. mau masukin Michelle Yeoh tapi salah jadinya Michael. Nah jadinya awalnya gendernya aku buat female malah cewek. Semua pada manggil aku, bu, ini gimana cara charting bu? Ini ibu pilih saham gimana? Bu, ini indikatornya pakai apa? Aku bilang kok semuanya bu sih. Oh iya, aku lupa ubah gendernya. Akhirnya aku ubah Mel. Sampai Mm-mm. sekarang ini ya udah nggak aku ubah, udah pakai ini aja. Nah, jadi kemarin kan ada imbauan dari BEI minimal influencer itu harus ngerti sama yang namanya saham gitu. Jadi saya setuju banget sih sebelum, karena influencer ini ngerinya powernya kan kuat, mereka punya follower, Benar. Benar. punya pengaruh. Jadi kalau sampai mereka salah sebut saham, contohnya mohon maaf kalau seandainya mereka sebutnya kemarin saham KAIP dan INAP, ya bahaya banget dong. Dan Kalau kita yang tahu ya kok ya, sebenarnya ada influencer loh yang sebelum bukan sebelum waktu INAF pertama kali ARB tuh di 6.000, aku ingat banget ada beberapa influencer yang bukan influencer saham tadinya ya, influencer biasa, tapi tiba-tiba ngomongin saham nih kan gara-gara pandemi kayak gini. Terus dia bilang, iya nggak apa-apa investasi aja. Dia bilangnya suruh beli KF INAF gitu. kalau Jadi aku honestly setuju banget sih. aku nggak banget sih kalau di farmasi gitu. Ini udah Mm-mm. istilahnya kalau teh terbaik dipucuk, ini kalau nyangkut terbaik itu juga dipucuk. Bener, Jadi bener, bener. KFI hampir ujung kalau menurut aku ya. Mm-mm. Setuju, setuju. Artinya jangan investasi di saham, valuasinya aja udah nggak terkira-kira gitu. Eventually vaksin sampai sekarang juga distribusi pertamanya kan masih awal banget kan. Jadi istilahnya kalau investasi di farmasi, menurut aku betting lah ya jadinya. Bener, bener. Nah, kalau misalnya kayak gitu, mungkin kita ini dulu ya, kan kita kan judul topik kita hari ini kan sebenarnya cara cepat gagal investasi kan ya. Dan emang investasi ini kan nggak semuanya happy-happy ya kok ya. Kita tahu Nah, pasti investasi in any instrument tuh pasti ada resiko dan pasti ada resiko gagal, ada resiko kehilangan uang gitu kan ya. Kok Michael boleh nggak ceritain mungkin ada beberapa kisah sedih gitu ya atau kisah kegagalan investasi Kok Michael dalam saham ataupun instrumen lainnya supaya yang nonton IG Live ini tuh nggak mengulang kesalahannya Kok Michael gitu. jadi honestly saya ini berada di lingkungan kan saya kan termasuk milenial ya. Mm-mm. Ngaku-ngaku sebenarnya udah bentar lagi kepala tiga. Tapi kan kita Jadi umurnya sama. Jadi kalau misalnya Kok Michael aku kok dong harusnya. ya 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 terus terus. Lalu
jadi kan kita tahu dulu tuh banyak yang namanya kayak scamming, kalau kita ngomong Ponzi scheme ya, jadi kayak, maaf nih kalau saya sebut merek ya, jadi ada yang namanya Nia, ada yang namanya GCG. Nah, saya tuh berdiri di lingkungan yang seperti itu. Nah, jujur, saya sempat join dan sempat hancur. Saya masukin uang kurang lebih seratusan juta. Hasil tradingnya itu luar biasa, Ci. Jadi dalam 1 bulan itu bisa dijanjikan minimal 10%. Wow. Saya sendiri saat itu sebagai seorang trader juga merasa it's possible. Mungkin kalau dia pakai margin. Mungkin. Dan itu juga hit rate dari orang ini harus tinggi. Yang saya sendiri sadar bahwa return daripada trader-trader dunia dan investor-investor dunia itu nggak tinggi-tinggi amat. 1 tahun 30%, 20-an. Warren Buffett kalau nggak salah 20-an atau 30-an. Yang paling gede itu George Soros, hedge fund, itu di kisaran kalau nggak salah sekitar 30-an atau 40-an. Itu 1 tahun. Itu hedge fund terkenal. Kalau dia sendiri bisa 10% selama 1 bulan, berarti 1 tahun kan 100%. Dia sebenarnya itu nggak perlu funding dana sebenarnya. Benar. 1 miliar aja taruh selama 5 tahun di compounding jadi berapa kan? Enci kan pasti tahu kalau compounding, Enci ahli banget. Jadi saya sendiri tergiur dan itu merupakan kesalahan fatal dari saya. Saya masuk tepat sebelum Idul Fitri. Jadi waktu Idul Fitri ini saya mikirnya kan begini. Idul Fitri kan pasti banyak yang mau narik dana kan? Karena perlu duit buat pakai. Nah, dia perlambat withdraw. Dia waktu kita withdraw ini mau 2 minggu, jadi kemudian 3 minggu, jadi 4 minggu, 1 bulan hilang. Katanya margin call. Nah, sampai sekarang saya menyesali itu. Tapi bersyukur di pandemi 2020, porto saya awal-awal sempat drop banget. Saya sempat hilang dari Stockbit karena saya coba mereview, saya harus ngapain di market. Saya sempat mikir karir saya udah selesai. Saya udah nggak bisa jadi trader waktu ketika crash pertama kali. Karena this is my first crash. Saya nggak pernah ngalamin 97, saya nggak pernah, 97 saya baru 4 tahun, nggak mungkin saya trading. 2008 saya belum di saham. Nah, my first crisis itu 2020. Saya nggak tahu benar-benar harus ngapain. Saya coba analisa kiri kanan, saya tanya teman kiri kanan yang udah senior di saham. Rata-rata give up. Saya mikir ini pasar udah nggak bisa dipakai. Nah, saya juga ruginya banyak banget tapi bersyukur di April kita rebound, saya belum masuk. Mei saya mulai masuk market coba. Agustus saya sudah BP, sempat drop lagi karena PSBB, dan Desember saya bisa balikin kerugian yang kemarin. Jadi saya kalau memang kita mau investasi, itu kita mesti andelin diri kita sendiri, jangan orang lain. Skema Ponzi yang membuat saya sedikit takut ya, Ci ya. Kenapa orang sekarang ramai di saham? Ya karena itu banyak yang show bahwa cuannya gede, cari duit gampang gitu. Jadi seolah-olah dilibatnya saham memang legal. Saya nggak bilang kalau ini judi. Ini ada basicnya, ada fundamentalnya. Yang kita beli itu secara kasar memang hanya kertas, bener. Tapi yang kita beli itu kita beli berdasarkan fundamentalnya gitu. Nah, yang saya takut bahwa orang yang masuk ini mikirnya daripada saya Ponzi, mendingan saya saham. It's okay, nggak masalah. Tapi jangan selalu mikir kayak, ini cuan paling gede 10%. Kalau saya punya 100 juta, berarti cuma 10 juta. Yang penting saya margin deh, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Karena kebiasaan uang gede. Kalau di Forex itu kan bisa berlipat-lipat spiritnya. Tapi kalau di saham nggak. So, that's why saya sampai saat ini, saya nggak begitu tertarik di Forex. Karena menurut saya itu terlalu risk bagi saya. Saya yang 100% dana saya di saham, itu bagi saya aja itu udah resiko. Maka dari itu saya ada sisihkan sebagian untuk deposito. Meskipun bagi saya deposito itu cukup kecil, tapi it's safe, aman banget. Ada apa-apa kemarin crash kita aman gitu. Jadi saya juga terlibat di investasi bodong, termasuk salah satu yang tadi saya sebutin gitu. Terus terang itu kebodohan banget. Saya sebagai seorang trader tahu itu ya 10% sebulan nggak mungkin. Saya tahu itu scam, Ci. Jadi saya tahu banget. Jadi itu entar ada orang uang lain masuk disubsidi gitu. Uang lain masuk disubsidi. Ketika udah benar-benar banyak dia tinggal hilang gitu. Saya tahu, tapi saya pengen masuk sebentar, 1 bulan pengen narik, pengen coba lihat. Begonya saya masuk di Idul Fitri. Hanya dalam 1 minggu hilang semua. Momen saya jelek banget masuknya. Udah benar-benar di pucuk. Jadi kalau ibaratnya di saham ini saya beli KF Inam di pucuk ini.
Bener. Berarti ini Ponzi scheme yang merupakan kesalahan investasi Michael ya. Eh, mungkin karena mungkin kita bisa kategorisasikan kesalahan ini sebagai apa ya? Nafsu ya kok ya, keserakahan Ya, kali ya, ya nggak sih? Ya, sifat karena kita maunya cuan mulu kan. benar. Jadi kalau kita investasi tuh kita harus ingat bahwa kita tuh jangan terlalu serakah, jangan terlalu greedy, dan yang kedua kita jangan ikut-ikutan orang lain gitu ya. Jadi Mm-mm. itu dua hal yang pelajaran dari Michael yang kita bisa petik nih ya. Terus kalau misalnya ini ya, mungkin kan tadi kan Michael udah sempat bilang ya, sebenarnya kalau saham ini bukan judi kan ya, karena ini ada analisa lah yang kita pakai dalam membeli atau menjual saham ya, kok ya. Jadi kalau misalnya kalau Michael bilang sebenarnya saham itu kan masih investasi yang boleh lah ya, masih masih ada analisanya lah kalau misalnya kita bilang ya kok ya. Benar-benar. Jadi di saham itu teknik apapun yang kita pakai oke, asal jangan dijadikan tempat pertarungan. Saya takutnya seperti itu. Kebanyakan retail yang terlalu agresif. Kalau saya perhatiin ya suara di kiri, suara kanan. Jadi teman-teman saya ini kan pada nggak tahu kalau saya ini ada di saham. Teman-teman pribadi saya nggak tahu karena nama saya juga bukan nama asli, sorry. Jadi kiri kanan saya perhatiin kayak wah aku dia bilang hari ini beli ini bisa cuan segini, hari ini beli ini bisa cuan segini. Saya masuk segini udah cuan segini. Udahlah nggak usah kerja, kita tabung ke sini segala macam. Ah itu menurut saya bahaya. Karena kalau eventually kalau seandainya market sedang lagi nggak bersahabat, averaging down terus, margin call terus, ujung-ujung seleksi alam yang 3 juta single investor ID sampai detik ini nanti terseleksi lagi. Jadi ini tugas menurut saya influencer, justru ini tugasnya influencer. Kita mesti saya nggak bisa bilang kita mesti didik influencer sih, tapi ini bukan kapasitas kami ya. Harusnya BEI segala macam yang ambil tindakan bahwa influencer dalam memberikan edukasi kepada followernya itu mesti dibekali ilmu. Apakah fundamental, apakah teknikal, atau apapun, it's okay. Yang penting kita berikan edukasi yang benar. Setuju sih kok, karena seperti yang tadi aku bilang tadi, banyak banget orang-orang yang sebelumnya nggak pernah bahas tentang saham gitu ya. Mungkin yang tadi ya bahas makanan, yang mungkin tadi ya bahas travel gitu ya. Sekarang tiba-tiba merambah ke dunia saham. Ini kayak ya memang sih itu nggak dilarang gitu kan ya. Cuma aku setuju banget bahwa kita tuh tetap harus mengikut sertakan sisi edukasinya juga gitu ya. Jadi jangan beli saham karena ikut-ikutan atau asal-asalan gitu. Nah, setelah belajar dari kesalahan Ko Michael ini nih, Ko Michael boleh cerita nggak sih selain saham, mungkin kan kita udah tahu nih Ko Michael juga senang banget investasi saham. Ko Michael tuh senang investasi apa lagi sih? Atau mungkin bisnis apa gitu yang Ko Michael minati atau tertarik gitu? Jadi saya kalau pribadi itu bergerak di bidang transportasi. Nah, saya Hmm. transportasi di bidang kelautan sama transportasi darat. Jadi kalau di kelautan saya punya ini apa kalau di kapal itu kita ada dengar yang namanya tongkang. Jadi tongkang itu kalau tongkang saya itu ngangkutnya CPO, jadi crude palm oil. Jadi saya dapatkan jasa dari CPO. Nah, Hansli sebenarnya kenapa saya masih terjun di dunia saham? Ya karena saya merasa bahwa kalau di dunia usaha kita kan dipengaruhi sama demand dan supply. Jadi kalau seandainya saya punya tongkang 5, terus saya nambah lagi jadi 10, tapi kalau muatannya nggak ada, ya itu malah jadi cost saya. Ujung-ujung malah jadi beban buat saya. Tapi di market, kita mau masuk uang 1 miliar pun kecil di market gitu. Sebentar aja bisa habis kalau kita pakainya sembarangan. So, ini merupakan challenge banget buat saya di market karena di market itu luas dan membuat saya selalu belajar. Sampai saat ini juga saya masih sering dibuat shock sama market. Nggak pernah sekalipun saya merasa market ini mudah. Contohnya kayak kemarin margin call saya nggak pernah ngalamin yang begitu gitu. Kemudian crash pertama saya juga saya pernah ngalamin juga. Jadi ini ada satu cerita lucu ya. Saya pernah beli mobil. Saya kredit mobilnya. Harganya ya kurang lebih 300 juta lah harga mobilnya. Jadi saya compare, saya beli sengaja kredit, saya DP 50%. Jadi kurang lebih pinjaman saya 170 juta, DP saya 150 juta. Jadi saya iseng ambil kredit KKB di BCA. Angsurannya sebulan di bawah 4 juta lah, hampir 4 juta. Nah, dan sebagian dananya, dan kalau saya setelah dalam perjalanan, ini kemarin kan pandemi, jadi harga Mm-mm. mobil semua sampai beberapa harga mobil second di showroom mobil itu saya juga ada di bidang showroom mobil ya. Jadi harga mobil tuh
drop terus, ada yang 20%, ada yang 30%, orang banting harga, nggak ada yang mau beli mobil. Ngapain beli mobil? Orang aja lagi berjuang untuk makan, gitu. Harga mobil semua drop, jadi ada depresiasi yang di luar dari hitungan saya. Kalau menurut saya depresiasi mobil kurang lebih 5% sampai 10% tergantung mobil 1 tahun. Jadi ketika pandemi itu depresiasi bisa sampai 30%. Sampai saat ini kalau saya jual mobil saya itu DP saya 150 juta, itu aja nggak balik. Padahal udah jalan 3 tahun. 150 juta, bang. Cuman 90 juta, Ci, baliknya. Dan itu harus saya hitung, belum saya hitung dengan perawatan bulanan, bayar pajak tahunan, pajaknya kurang lebih 5-6 juta 1 tahun. Lalu servis, segala macam. Jadi kalau dihitung ya, mungkin uang saya sebenarnya sisa 50 juta. Jika saya hitung dengan depresiasi yang ada. Nah, kalau saya bandingkan dengan return saya tahun lalu 2020 62%. Uang 150 juta kalau saya invest di saham, nggak usah trading deh. Anggap aja bisa dapat 50%. Berarti 225 juta. Dibanding dengan saya punya mobil sisa 50 juta. Jadi itu it just like ada pengeluaran pasif yang kita nggak tahu gitu. Kita kan selalu dibilang kalau seandainya mau investasi itu kita bisa buat dapat pendapatan pasif gitu. Kita tidur, uang yang bekerja buat kita. Kita harus ingat ada juga yang namanya pengeluaran pasif. Kalau kita beli mobil, kita mungkin merasa kayak saya bisa hemat-hemat makan kok, saya bisa hemat-hemat bensin kok. Tapi itu ada depresiasi yang kita nggak hitung gitu. Jadi kalau saya dibilang menyesal ya, iya, tapi life must go on. Jadi menjadi pelajaran aja lah buat saya. Kalau seandainya kita beli mobil, ya minimal jangan kredit lah, gitu. Kalaupun kredit, ya minimal cari yang bunganya bagus, gitu. Padahal bunga yang saya cari udah kakak BCA, udah bagus banget, bunganya 4%-an atau 5%-an. Itu udah paling rendah. Tapi karena ada pandemi, depresiasi harganya turun, drop banget, gitu. Bahkan even di usaha saya juga ada di bidang usaha transportasi jasa mobil. Itu semua aset saya mampu jalanin. Angsuran juga saya mampu bayar, masih mampu bertahan. Tapi kalau dihitung total aset saya, itu mungkin bisa drop 20-30%. Jadi saya perlu kerja 1 tahun. Mungkin kelihatannya enggak. Kelihatannya, saya masih punya sekitar, anggap 17 mobil. Oke, saya masih punya 17 mobil memang. Tapi, kalau kita hitung, aset saya mungkin seharusnya, kalau nggak ada pandemi, itu udah berkurang 30%. Jadi, anggaplah dikurang 17 mobil, dikurang 30%, udah berkurang 4 atau 5 mobil gitu. Sementara mobilnya tetap, tapi asetnya yang menurun. Jadi, hati-hati banget kalau dalam memilih instrumen investasi. Dan pastikan bahwa itu hal yang bisa kita kontrol. At least kalau menurut saya bonds, obligasi itu luar biasa banget return tahun lalu. Dan tahun ini juga ada prediksi bahwa bonds bakal semakin mahal kan, Ci, ya. Bisa nyentuh 5%-an, it's okay banget. Kalau sekarang masih 6%-an, so masih murah. Karena kebetulan ada outflow ke USD. Jadi bonds kita ya kalau lelang harus mesti dimanfaatin. Nah, ini ya, menurutku ini salah satu pelajaran yang oke banget ya, dan aku senang banget karena Ko Michael ini menambahkan di akhirnya Ko Michael tuh bilang bahwa kalau misalnya emang kita mengalami kerugian atau kegagalan, ya kita harus bisa bangkit lagi gitu ya, kita harus bisa pick ourselves up, kita harus bisa menjadikan pengalaman itu tuh sebagai pembelajaran gitu ya, kita tuh jangan terpuruk gitu lah istilahnya. Dan karena Ko Michael tadi udah sempat menyinggung soal bonds gitu ya, ini aku pengen tahu aja sih, pertanyaan fun nih ya. Kalau misalnya Ko Michael dikasih uang 100 juta rupiah nih saat ini, bagaimana nih cara Ko Michael untuk membagi uang tersebut menjadi instrumen pilihan? Jadi begini, honestly kalau seandainya kita punya uang simpanan, istilahnya kalau sampai saat ini yang menjadi saran kalau kita investasi di saham, itu kan mesti pakai uang dingin. Jangan sampai belakangan ada yang bilang sampai pinjam pinjol, ada yang jual rumah, ada yang jual mobil, jual motor, sampai ada yang bongkar celengan. Celengan masih oke, tabungan. Ada yang sampai minjam teman, ada yang minjam bank. Kalau minjam bank investasi saham itu udah salah kaprah banget. Kalau menurut saya di saham, kita jangan ngejar return, kita harus lihat market berikan apa. Kalau marketnya minus 10%, ya kita mau harap apa? Ya kan? Market minus 10%, kita cari alpha, cari saham-saham yang bisa menjadi kontrarian juga nggak akan bisa jauh-jauh gitu. Ya paling kalau kita bisa minus 5% dari minus 10%, berarti kan kita udah hebat sebenarnya. Nah,
Kalau minus 5%, kita minjem bank bunganya 10%, anggap. Ya habis dong, kita rugi dong. Ujung-ujung minjam lagi, gali lubang, tutup lubang. Jadi sumber dari segala penipuan, kalau menurut saya, sumber dari segala masalah adalah sifat tamak. Begitu. Jadi, tapi sorry, tadi pertanyaannya apa, Ci ya? Jadi melebar. Nick, aku tadi sempat punya pertanyaan lucu-lucuan. Kalau misalnya kalau Michael dikasih 100 juta rupiah saat ini, kalau Michael mau investasiin kemana? Kalau saya hedging seperti ini, karena saya tipe seorang trader dan investor saham, dan saya cukup mengerti mengenai dunia market, dunia saham, maka saya alokasikan 70% di saham, 30% di bonds. Kalau seandainya teman masih belum mengerti tentang saham, maka saran saya, jangan all in di saham. 100% di saham itu kalian udah terlalu beresiko. Lebih baik ya 70% di bonds, 30% di saham. Jelek-jeleknya kalau uang 30% ini rugi 10% atau 20%, bonds ini kan bisa cover gitu. Karena bonds ini instrumen yang paling aman, tapi jangan beli bonds yang aneh-aneh gitu. Bonds pemerintah, ori atau segala macam, atau corporate bonds masih oke lah, tapi pilih-pilih perusahaannya gitu. Ada loh corporate atau reksadana yang bisa kasih 10%, ada kan Ci ya? Reksadana 10%, corporate bonds. Returnnya. Sekarang mungkin susah ya. Belakangan ini sih yang aku lihat kayak sekitar 7-8% sih biasanya. Oke. 7-8% menurut saya juga udah hebat banget sebenarnya ya. Jadi 100 juta itu 8 juta satu bulan. Mungkin teman-teman banyak mikir, ya ampun cuma 8 juta selama 1 tahun. Tapi coba dipikir kalau 8 jutanya nggak dipakai, terus dibeliin lagi, di compounding, itu selama 10 tahun returnnya udah bukan 8%, lebih jauh lebih gitu. Sama seperti trading, kebanyakan teman-teman yang jeleknya ini ya, sampai saat sekarang juga saya melakukan ini sebenarnya. Ketika trading ada hasil, uangnya di withdraw, habis itu dipakai buat shopping gitu. Sebenarnya kalau seandainya kalian cuan 10%, Itu aku juga. Aku aku juga juga itu tuh. sebenarnya bukan contoh yang baik, tapi saya nggak withdraw semua. Seandainya saya cuan 10%, ya saya ambil 3-4% buat self reward lah begitu. Nah, jadi maka dari itu yang benar-benar harus dikonsepkan ketika kita investasi saham adalah uang ini harus kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai pernah berharap bahwa saya harus cuan segini, saya harus cuan segini. Dan kembali lagi, kita harus punya komposisi. Ingat, market kita itu bukan cuma saham. Jadi kalau instrumen keuangan itu kan ada obligasi, ada saham. Kedua ini saling berkaitan. Yang paling utamanya kalau asing, saham dulu atau bonds dulu? Pasti bonds dulu, bukan saham dulu. Karena saham ini berisiko. Jadi asing kalau inflow ke bonds, biasanya setelah itu kan ada inflow ke saham gitu. Jadi kalian mesti bisa lirik di bonds, karena bonds sekarang kan bisa dibeli di aplikasi segala macam, itu banyak yang murah-murah kan. Jadi ada yang bilang, kalau beli bonds mah mahal, harus uang gede. Enggak juga kok, siapa bilang. Sekarang banyak produk-produk reksadana yang murah. Terus ingat, kita bukan cuma untung dari yield, tapi dari ini kan, dari spread harga kan. Semakin banyak yang beli, ya semakin tinggi. Nah bayangin loh, saya ada temen yang invest di bonds, saya nggak sebut merek deh, tapi mereknya ya satu merek sama kita juga sih, Ci. Jadi saat ini dalam 1,5 tahun, yieldnya 18% loh, Ci. 18% di bonds selama 1,5 tahun, it's amazing banget menurut saya. Dibanding kita beli saham, belum tentu. Kalau beli UNFR sampai saat ini minus 10%. Bayangin, ini beli bonds untung 18%. Dan aman lagi, kapanpun mau dijual bisa, kapanpun mau ditarik bisa. So, kalian mesti punya pegangan. Jadi kalau seandainya pasar saham tiba-tiba crash, kita nggak doain, kalian masih punya pegangan di bonds, sehingga kalian bisa kurangin porsi di saham, jangan terlalu agresif. Mungkin yang awalnya 70% di saham, sebagian kurangin jadi 50%, 20%-nya pindahin ke bonds. Karena bonds ini ketika saham crash, jadi kan bonds ini kan pasti harganya lebih murah juga, bisa kalian collect pelan-pelan gitu. Nah, ini juga kebetulan banyak banget nih teman-teman yang nanyain soal bonds ya. Mungkin aku ulas sedikit aja. Bonds itu artinya obligasi atau surat utang. Dan kalau misalnya tadi sempat Michael kan bilang ini bonds ini bisa dibeli dengan pecahan yang kecil. Jadi memang ada beberapa obligasi atau surat utang yang teman-teman bisa beli dengan nominal pembelian itu minimum 1 juta rupiah. Itu obligasi pemerintah Indonesia. Yang belakangan mau launching ini adalah Ori 19, itu minimum pembeliannya cuma 1 juta rupiah. Yieldnya kuponnya aku mesti cek dulu, karena aku lupa kuponnya berapa, nanti aku cek. Cuma teman-teman bisa juga membeli bonds dalam bentuk reksadana pendapatan tetap. Jadi
reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang membungkus berbagai macam surat utang gitu ya. Nah, teman-teman juga harus perhatikan ketika membeli reksadana, itu teman-teman lihat fund fact sheet-nya, itu ada top holdings-nya apa aja. Top holdings-nya itu adalah jenis-jenis atau berbagai instrumen surat utang yang reksadana tersebut punya gitu ya. Misalnya kayak tadi kan Ko Michael sempat bilang Sukor Bond Fund itu isinya FR. FR itu adalah obligasi pemerintah Indonesia. Kalau FR ini memang nominal pembeliannya sedikit di atas sukuk atau ori ya. Kalau misalnya FR ini sekitar kalau di BCA tuh kalau nggak salah ingat sekitar 200 sampai 300 juta gitu ya pembeliannya. Tapi memang bisa dibeli di secondary market gitu. Dan katanya kalau bu orang ya, Cik ya. Cepat habis ya. Sukor Bond Funds katanya kalau seandainya launching langsung diserbu orang katanya. Kalau Sukor Bond Fund sih sekarang masih bisa dibeli kok, masih bisa dibeli, masih bisa diperjualbelikan. Yang emang udah mau full itu Sukor Invest Money Market Fund. Jadi kalau misalnya teman-teman mau Money Market Fund, teman-teman bisa switch ke Syariah Money Market Fund, itu juga oke banget. Kalau Money Market itu apa? Kalau money market itu pasar uang kok. Jadi biasanya instrumen yang dipilih itu adalah deposito, term deposit, atau surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Iya. Gitu. Nah, ini aku punya segmen lucu nih sebelum kita ambil pertanyaan dari teman-teman ya. Ini namanya segmennya Never Have I Ever nih kok. Jadi pernah atau belum pernah. Jadi pertanyaannya cepet-cepetan aja nih ya kok ya. Jadi Ko Michael jawabnya harus cepat dan nggak usah pakai mikir gitu ya. Jadi Ko Michael jawab aja pernah atau belum pernah. Oke kok? Oke, siap. Siap ya. Oke, nomor 1. Pernah atau belum pernah punya saldo di rekening di bawah 100.000 rupiah? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Pernah atau belum pernah nggak beli makanan demi nabung beli barang yang dipengenin? Pernah banget. Pernah, oke. Iya. Pernah atau belum pernah kasih kado ke orang lain dengan kado bekas yang Ko Michael terima? Pernah. Pernah. Oke, pernah atau belum pernah bohong soal umur? Pernah. Pernah. Pernah atau belum pernah naksir orang lain waktu masih punya pacar? Aduh. Nggak boleh mikir tapi pernah deh. Pernah. Pernah atau belum pernah teriak di bioskop pas lagi nonton film horor? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Pernah atau belum pernah dikira artis sinetron atau film? Nggak pernah lah. Masa sih kok? Bukannya sering Nggak ada yang pernah bilang lah. Ko Michael mirip artis Korea gitu ya? Terus, oke, pernah atau belum pernah stalking orang yang lagi ditaksirin dan nggak sengaja kepencet like? Pernah. Pernah. Pernah atau belum pernah terkunci di kamar mandi? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Pernah Iya. atau belum pernah pura-pura cek HP padahal selfie di tempat umum? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Nih kok, mungkin kita bahas sedikit nih ya kok ya. Ini pertanyaannya lucu nih. Pernah, Ko Michael bilang pernah nggak beli makanan demi nabung buat beli barang yang dipengenin. Ini barangnya apa nih kok? Oke deh. Jadi saya ini hobi sama otomotif. Jadi saya suka banget. Saya suka banget modifikasi mobil. Jadi setiap parts yang saya beli itu rata-rata cukup mesti nabung gitu. Jadi kebanyakan pernah saya pokoknya di rumah terus deh. Benar-benar nggak mau belanja, nggak mau ke kafe segala macam demi parts mobil yang pengen saya punya. Itu sering banget sampai sekarang juga masih sih. Tapi sekarang juga ya karena work from home kita mau belanja bagus-bagus juga nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak ada kebutuhan lain selain makan, jadi makannya juga nggak bisa di kafe segala macem, semua di mana-mana ditutup. Jadi justru sekarang ya lebih banyak efektif lah gitu. Saya sering banget kok nabung buat beli barang-barang yang saya mau dan kebanyakan sih spare part mobil. Spare part mobil ya kok ya. Jadi emang hobinya otomotif. Nah, hobi otomotif sekarang, ya. Sekarang kita ada banyak pertanyaan nih kok yang masuk kok udah. Ada puluhan pertanyaannya. Nih, mungkin nah ini reksadana terproteksi ya. Kalau Ko Michael sendiri pernah cobain nggak nih kok investasi di reksadana terproteksi? Nggak pernah.
Oke, mungkin aku jawab sedikit aja ya soal reksadana terproteksi ini. Basically, reksadana terproteksi ini itu adalah reksadana yang menjamin pengembalian pokok 100% saat jatuh tempo. Biasanya sih reksadana ini tuh ngebungkus obligasi ya, obligasi perusahaan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, make sure obligasi perusahaannya tuh yang ratingnya bagus, misalnya AA ke atas. Dan mungkin dicari juga yang memang jatuh temponya tuh lebih pendek, mungkin sekitar 3-5 tahun. Ini tuh biasanya sih bunganya cukup lumayan banget ya, seperti yang tadi aku bilang, kayak tahun 2018 itu INKP pernah nerbitin bonds, bunganya tuh lumayan tinggi ya, kalau nggak salahnya tuh sekitar 12 apa 11% ya kalau aku nggak salah per tahunnya. Itu kan lumayan banget, tapi kalau Gede memang banget. iya, dan obligasi perusahaan kayak gini kan memang kalau misalnya mau ikutan beli itu minimalnya tuh tinggi, sekitar 1 miliar rupiah gitu ya. Nah, ini tuh memang reksadana terproteksi ini bikin obligasi-obligasi ini tuh lebih terjangkau aja sih buat teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli dengan nominal pembelian yang lebih murah gitu. Kayak terakhir itu aku ingat Merdeka Gold, MDKA, Amerika Copper, itu mereka ngeluarin bond juga, dan itu tuh yieldnya tuh, kuponnya tuh lumayan banget, kayak sekitar 8-9% kalau aku nggak salah ingat, tapi ya memang minimal pembeliannya tuh kan 1 miliar gitu ya, jadi kan kalau misalnya ada reksadana terproteksi yang ngebungkus bond kayak gini tuh akan lebih sangat terjangkau banget sih buat investor-investor gitu. Nah, Oh, untuk berarti pertanyaan. dijadiin eceran gitu kali ya? Benar, benar. Dan memang Oh, disebut terproteksi karena kan kalau kita minjemin uang kan saat jatuh tempo kan memang uangnya kan dikembalikan balik ke kita kan 100% gitu. Jadi keuntungannya tuh di situ sih sebenarnya. Nah, ini kita ada banyak pertanyaan juga nih. Oh nih Koh boleh nggak boleh nggak nih Koh cerita, mungkin ada pengaruh nggak nih bond sama SWF? Mungkin kalau menurut Ko Michael sendiri gimana nih? kalau menurut saya jadi mungkin SWF ini kan kita sebenarnya pilihan untuk investornya itu bisa invest di perusahaannya di apa di usaha realnya atau bisa beli sejenis saham dari ini dari infrastrukturnya. Jadi ketika ada inflow masuk ke Indonesia karena SWF, jadi menurut saya ini pasti bakal memancing foreign untuk beli bonds kita. Apalagi bonds kita selisih dengan USD saat ini kurang lebih 5% lebih. Dan Indonesia outlook-nya juga sampai saat ini memang masih nggak terlalu nggak ada di upgrade ya, tapi setidaknya tuh nggak ada yang downgrade Indonesia lagi. So ketika ada produk SWF, investasi ini kan pasti jalan. Ketika banyak jalan tol yang diakuisisi, proyek-proyek Waskita, Wika, PTPP, dan ADI jalan, so ini akan mendongkrak ekonomi di Indonesia, apalagi dengan ada UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, maka ketika investasi semakin berkembang, bonds kita bakal semakin dilirik, karena harus diingat cikal bakal bonds itu pasti kan orang ngelihat rupiahnya. Kalau rupiahnya kuat, ekonominya kuat, so kita bakal dapat keuntungan. Apalagi China kemarin GDP-nya menguat. Kita punya ekspor itu kan kebanyakan bergantung sama China. Jadi komoditas kita harganya bakal keangkat. Petani-petani dia punya pendapatan kalau di Amerika kan ada namanya, kok saya lupa sih, data pengangguran Amerika, jobless claim gitu. Kita di Indonesia kan bisa pasti bantu keangkat kalau kalau ekonomi China membagus. Jadi menurut saya bonds kita bakal semakin mahal kalau nggak beli dari sekarang gitu. Dan itu merupakan salah satu hedging yang baik. Jadi kalau teman-teman yang terlalu pusing lihat pergerakan saham, ya udah 70% dananya di bonds aja, sisanya di saham gitu. Itu Dan ada tergantung ini profil juga risk. ya, kok ya. Sebenarnya kalau kita ngomong personal finance sendiri tuh sebenarnya ada rule of thumb juga yang bilang tuh kalau misalnya kita tuh harus own our age in bonds. Jadi misalnya kalau umur kita tuh 20, berarti kita sebaiknya menempatkan 20% dana kita tuh di obligasi. Kalau misalnya umur kita 40, berarti 40%. Kalau misalnya udah tua gitu kan ya 60-70%, jadi kita 60 atau 70% tuh di obligasi gitu. Karena memang Oh, saya baru dengar nih. ya jadi karena memang profil resiko kita tuh biar ber apa ya, kita
rebalancing lah aset kita sesuai dengan umur dan profil resiko kita. Karena kan kalau kita semakin tua kan memang kita kan nyari sedikit resiko ya, kalau lebih sedikit resiko gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang teman-teman juga bisa perhatikan juga. Terus, nah ini nih ada pertanyaan. Koh mau tanggapannya dong soal kasus kemarin, for sale karena margin. Sebenarnya margin aman atau enggak sih, Koh, menurut Koh Michael? Saya sendiri pribadi hampir nggak pernah pakai dana margin karena dalam membeli saham sendiri saya hampir nggak pernah. Contohnya saham apa? Contohnya saham BBNI deh. Anggap dana di rekening RDN saya 100 juta, kemudian BNI-nya 100 juta, itu hampir nggak pernah. Itu aja seandainya saya alokasikan maksimal satu emiten itu maksimal saya 40%. Itu saya udah harus benar-benar strong bullish di situ. Nah, apalagi menggunakan margin bagi saya enggak. Meskipun boleh kalau memang kalian bisa menggunakannya. Kalian harus ingat contohnya ya. Sekarang kan banyak sekuritas yang kasih dana margin kan gila-gilaan. Antara margin sama T plus. Jadi kalau sana kita tabung 100 juta, saya dengar ada bisa dipinjamin sampai 400 juta. Nggak tahu benar atau enggak ya. Saya nggak tahu. Tapi kalau seandainya kita beli dana 100 juta, kita punya dana 100 juta, kita HK saham KF contohnya 500 juta. Nah, kemudian kita HK-nya celakanya di pucuk. Kalau naik sih oke, kita untung gede. Tapi kalau seandainya KF di pucuk, kita HK 500 juta, dia koreksi sampai 20%, 500 juta kali 20% kan 80 juta. Sorry. Ya, 500 juta kali 20% berarti 100 juta. Berarti udah habis uang kita, udah pasti kena for sale. Nah, kalau seandainya sebelum 20% pasti udah kena jual duluan sama sekuritas. Volumenya nggak ada, celakanya itu. Makanya harga saham terpaksa harus jual saham lain yang kita punya selain dari KF. Nah, kalau saya punya IMAS, kalau saya punya Soci, kalau saya punya BRI, terpaksa sekuritas jual saham yang itu. Kalau kalian nggak mau top up, kalian rela nggak top up 100 juta ke 500 juta, itu sih gila loh, gitu. Jadi, kalau investasi saham sampai uangnya habis, menurut saya nggak banget sih. Itu margin bisa buat uang kalian habis. Investasi saham kita beli itu kita punya lotnya, minimal kita punya perusahaannya. Tapi kalau sampai kena for sale, ya ujung-ujung kalian nggak punya apa-apa. Bener-bener ambiar. Sejelek-jeleknya yang beli bumi di 8.000 sampai sekarang harganya 100 anggap ya. Itu kalian masih punya lot perusahaannya kan? Tapi kalau kalian pakai margin habis, nggak punya apa-apa sama sekali gitu. Jadi selalu berkonsep banyak yang bilang trader itu teknikal nggak ngelihat perusahaan, sebenarnya nggak. Saya ketika beli suatu saham, ketika screening suatu saham, saya harus tahu dulu perusahaan ini perusahaan apa, fundamentalnya apa, sehingga kalau beli jelek-jelek nyangkut, saya beli perusahaannya gitu. Tapi saya nggak pernah begitu sih, saya tetap disiplin karena saya buy TA gitu. Jadi kalau teman-teman yang beli karena margin itu kalian bisa bukan cuma beli perusahaannya, ya ujung-ujung dana kalian diambil sama sekuritas. Di margin no. Nah, ini pertanyaan satu lagi yang menurut aku sangat menarik nih ya, Ko ya. Kalau Ko Michael sendiri, konsep financial freedom-nya seperti apa nih, Ko? Kebebasan finansial. Sebenarnya begini, sampai saat ini banyak teman-teman saya juga selalu mengatakan begini, saya pengen pensiun muda. Saya pengen di umur 40 saya udah nggak kerja, di umur 35 saya udah mau punya pendapatan minimal sekian. Saya honestly nggak pernah berpikiran seperti itu. Karena bagi saya, sumber pendapatan, wah sama dong Ci. Kita nggak ada kontek-kontekan loh sebelumnya loh. Jadi, benar. Ya. Ini nggak di setting ya guys ya. Ini nggak di setting. Saya sampai sekarang tuh nggak demen kalau seandainya ada yang ngomong seperti itu. Pokoknya sampai saat ini saya pengen cari duit sampai minimal 10 miliar, habis itu saya masukin deposito, kemudian saya nikmatin duitnya. Kalau kamu udah punya 10 miliar dan bisa sampai tahap itu, maka kamu akan terpacu untuk mencari 20 miliar. Ketika kamu mendapat 20 miliar, kamu akan terpacu untuk 30 miliar hanya dengan cara yang lebih smart. Paling seperti itu. Jadi financial freedom menurut saya, ya minimal pengeluaran kamu itu jauh banget dibanding dengan keinginan, ya pengeluaran kamu jauh dibanding dengan pendapatan kamu. Itu aja. Kalau seandainya kita bisa menurunkan standar of living kita, ketika pendapatan kita meninggi, ya kita harus naikkan standard of giving. Ketika kita semakin sering memberi, hukum karma akan berlaku. Kita akan diberi sama semesta. Itu yang sering, bukan yang istilahnya, saya awalnya sama sekali nggak pernah percaya seperti itu, Ci. Saya pikir kalau saya memberi, ya saya pasti makin miskin dong. Saya selalu pikir seperti itu. Sehingga saya nggak pernah donasi, saya nggak pernah
istilahnya empati sama orang. Tapi belakangan karena pandemi usaha saya juga sempat goyang ya, sempat susah, ada restruk segala macam, tapi saya bisa bertahan. Akhir kata saya coba melakukan donasi segala macam, dan my life is become better. Sampai sekarang saya nggak pernah mikir kalau saya harus pensiun. Kita punya otak, kita punya apalah istilahnya namanya self improvement, itu yang harus kita cari terus sampai kapanpun kita nggak tahu. Ciputra pernah nggak bilang dia pensiun? Nggak pernah. Bob Sadino sampai saat ini nggak pernah bilang dia pensiun. Even Steve Jobs, kalaupun beliau masih ada, beliau juga masih mengeluarkan produk-produk baru. Begitu. Jadi jarang banget saya melihat orang yang udah sukses mengatakan saya pengen pensiun dini, saya pengen istilahnya ya pendapatan 1 bulan minimal 100 juta lalu saya bisa hidup enak sama keluarga. Hey, it's not like that kalau menurut saya. Kalau kalian punya pikiran seperti itu, udah sampai begitu pun, udah sampai di tahap itu, kalian bakal pengen lebih lagi. Jadi financial freedom bukan tentang pensiun dini kalau menurut saya. Ini hanya tentang konsep hidup kamu di mana pengeluaran kamu hanya untuk cukup gitu. Keinginan kamu ditahan aja. Yang penting cukup dulu gitu. Dan kita ini ya, menurut aku salah satu tadi juga kalau Michael sempat menyentuh satu poin yang menurut aku bagus banget ya. Dimana kita tuh punya otak sebenarnya. Jadi mungkin kita juga bisa terus investasi sama diri kita sendiri gitu ya. Kita tetap berusaha improving ourselves, kita belajar hal-hal baru gitu ya. Jadi kita nggak terlalu menyia-nyiakan otak dan kemampuan kita lah ya, kok ya gitu. Benar. Jadi kalau investasi terbaik, kalau sebenarnya mau ditanya, apakah bonds, apakah perumahan, apakah saham, apakah gold, enggak, investasi terbaik itu otak ke atas, diri kita sendiri. Jadi tanpa di saham pun orang bisa sukses. Siapa bilang harus di saham baru sukses? Enggak kan? Banyak pengusaha sukses yang enggak di saham gitu. Itu karena apa? Karena mereka berinvestasi ke dalam diri mereka dulu. Instrumen apapun bisa kita gunakan, hanya komposisinya. Jangan sampai ngikut-ngikutan orang, jangan sampai nggak ada bekal gitu. Minimal kalian harus tahu dulu tujuan kalian apa. Kemudian atur secara pribadi, jangan disamain. Jadi kalau seandainya ada yang pengen jadi trader tapi dia nggak bisa melihat harga, ya nggak bisa dong gitu. Ada yang pengen jadi trader tapi dia ngelihat harga naik langsung nggak karuan, ngelihat harga turun langsung cut loss. Yang nggak mungkin bisa, meskipun kamu mengidolakan George Soros, mengidolakan Mark Minervini, ya kalian nggak akan bisa jadi trader kalau kalian punya sifat seperti itu. Ataupun ada yang begini, saya pengen jadi Warren Buffett, atau pengen jadi Locking Home, dia bilang. Tapi sahamnya turun 10% habis itu dijual. Ya nggak akan bisa. Jadi idola kamu belum tentu sesuai sama gaya kamu. Jadi sampai saat ini meskipun banyak saling sikut-sikutan ya, kalau di Stockbit kan banyak sikut-sikutan. Ada yang bilang value investing yang benar, ada yang bilang trader itu goblok, ada yang bilang bla 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 bla. Saya nggak pernah mau pusingin ya. Intinya kayak agama aja. Kalau saya punya agama Kristen, sementara saudara saya punya Muslim, kemudian tetangga saya Buddha, apa yang harus dipaksakan? Itu hanya masalah kecocokan masing-masing. Seperti investasi, menurut saya, yang penting kita investasi ke diri kita dulu, kemudian tentukan apa yang terbaik buat kita. Nah, kalau saya di investasi saham kurang lebih 70-80%, sisanya bonds dan investasi yang tempat lain. Karena memang saya udah menemukan kecocokan di sini. Gitu. Setuju banget. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menurut aku menarik banget ya soal unit link asuransi. Tapi mungkin kita nggak ngomong soal unit link aja ya. Aku pengen tahu aja sih, kalau Michael sendiri, view-nya tentang insurance gimana nih kok? Asuransi kesehatan udah pasti punya lah ya kok ya. Gimana tuh? Kalau saya, terus terang saya enggak ambil produk investasinya. Kalau saya di kesehatannya, pure kesehatan. Karena menurut saya semakin hari penyakit itu makin aneh-aneh, Ci. Kalau sekarang ada COVID-19, baru-baru sebelum itu ada yang namanya autoimun. Jadi autoimun sendiri ada 80 jenis kalau nggak salah. Jadi saya juga ada beberapa saudara kandung yang terkena autoimun. Jadi itu kalau dihitung biayanya luar biasa untuk memperbaikinya. Dan sampai sekarang untuk sembuh benar itu nggak bisa. Jadi kita nggak tahu kesehatan kita bisa jadi apa. Penyakit pun makin beragam, makanan pun pengawetnya makin aneh-aneh, polusi udara semakin aneh. So saya lebih ke proteksi kesehatan. Kalau unit link atau produk investasi, I can handle myself. Setuju ya. Gitu. Jadi kalau menurut Ko Michael nggak memerlukan fitur investasi dari unit link. Jadi Ko Michael memang ambil pure health insurance ya Ko ya.
Nah, ini Benar. ada yang nanya nih ya. Dana darurat dulu atau dana investasi dulu? Nah, kalau menurut Ko Michael gimana? Sebenarnya dana darurat ini kan minimal kita punya lah, tapi besarannya itu yang menjadi masalah. Nah, Ya, salah satu keuntungan di dunia saham adalah tariknya itu T plus 2, gampang banget, liquid. Kalau seandainya kalian pegang BCA 100 lot anggap. Kalau seandainya kalian perlu duit, ya udah tinggal dijual 20 lot, kapanpun bisa. Kemudian T plus 2 cair. Jadi menurut saya dana darurat, investasi di saham, it's okay gitu. Jadi minimal tergantung sesuai kebutuhan kali ya, Cik ya. Jadi kalau seandainya kira-kira pengeluaran kita aneh-anehnya apa segala macam, maka dari itu aneh-anehnya pengeluaran itu kan menurut saya contohnya kalau kita kena musibah, kita nggak tahu, contohnya kita naik motor ketabrakan segala macam, so itu sebenarnya bisa di cover pakai asuransi. Kalau saya dana darurat paling untuk usaha aja, dan saya di usaha itu ada cash flow yang minimal harus bisa cover kalau seandainya perusahaan lagi dalam keadaan istilahnya mungkin masih ada piutang yang nggak ketagih segala macam. Kalau untuk pribadi dana darurat saya nggak banyak karena ketika work from home saya nggak ada kebutuhan yang aneh-aneh, even keluar aja jarang. Tapi dana darurat tetap harus ada, tapi porsinya investasi harus lebih besar kalau menurut saya. nah, Kalau oke. dana daruratnya ya sayang dong, nggak bisa kemana-mana gitu kan. Benar. Kalau misalnya dari kaidah financial planning sendiri sih, biasanya tuh kita ngerekomen pengeluaran 6 sampai 12 bulan sih. Jadi kalau misalnya teman-teman single itu 3 sampai 6 kali pengeluaran per bulan. Kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga atau sifat pekerjaannya freelance, itu biasanya disarankan 6 sampai 12 kali pengeluaran per bulan gitu. Dan emang sih biasanya kita selalu sarankan teman-teman untuk taruh di instrumen yang liquid gitu. Jadi ketika mau dipakai itu bisa dipakai, bisa diakses, bisa dicairkan dengan lebih mudah gitu. Niko, ada pertanyaan yang seru banget Niko. Cut loss paling besar berapa persen kok? Nah, jadi kalau saya dengar pertanyaan seperti ini, sebenarnya ini mesti dikonkretkan gimana. Jadi cut loss paling besar itu berapa persen? Saya bisa aja beli satu saham gorengan yang ARB terus sampai anggap ARB sampai ekuitasnya nurun 70%. Kemudian saya lapor ke orang. Saya cut loss 70%. Tapi saya belinya cuma satu lot. Apa masalahnya? Kan gitu. Nah, jadi yang perlu diperhatiin ya, kadang trading teman-teman lihat ekuitas minus 10%, minus 20%, dropnya bukan main. Kemudian takutnya bukan main, alasannya satu aja, nggak punya money management, belinya langsung all in, atau belinya itu langsung nggak dibatas psikologis kita. Kalau saya sendiri dalam trading, contohnya, kalau minus 10% dari 100 juta kan 10 juta. 10 juta ini bagi kalian besar atau enggak? Kalau bagi kalian besar, berarti kalian nggak boleh masuk 100 juta. Kalian masuknya 50 juta. Kalau seandainya drop 10%, berarti kan cuma 5 juta, cuma setengahnya. Kalian bisa nambah lagi 5 juta. Nah, saya mikirnya seperti ini. Seandainya ada satu saham yang drop 90%. Untuk balik ke 100%, artinya dia perlu naik 900% atau 990% gitu. Itu kan mustahil kalau bagi saya. Contohnya bumi dari 8.000 turun ke 50. Itu drop 97 atau 98%. Untuk naik ke 8.000, 100% dari 50 aja cuma 100. Itu perlu naik berpuluh-puluh beggar. Tapi kalau saya beli dana, contohnya, saya beli 10 juta di 8.000. Kemudian saya timpa lagi 100 juta di 50. Itu naik ke 100 aja saya udah lewat kan. Jadi dropnya saham, kalau kita punya money management, ya kita bakal tenang. Kita bakal lebih tenang ngadepin market. Kalau loss saya terbesar, itu dari keseluruhan ekuitas, itu hampir 20% di awal 2020. Kalau sahamnya beragam, jadi pernah saya ngeloss sampai 18%. Itu karena ketika pembelian saya itu kan, saya biasa drawdown 3 support. Ketika menyentuh support terakhir, itu biasanya rebound. Tapi di pandemi itu nggak ada rebound-reboundnya. Makin drop, makin drop, makin drop, sehingga itu loss terbesar saya di satu saham itu kisaran 24% atau 25% satu saham. Tapi kalau dari total ekuitas hampir 20%. Jadi kalau anggap kalau 10 juta ya minusnya 2 juta. Setelah itu saya nggak trading lagi. Sempat off. Gitu. Oke. Jadi paling besar tuh secara presentase tuh 20% dari modal lah ya kok ya. Benar, paling besar 20%. Nah, Itu karena nggak margin, kalau margin habis. benar, benar. Kalau margin habis.
Nah, kalau ini ada pertanyaan yang menarik banget nih ya, karena memang kan umur kita masih masuk age bracket ini nih ya. Nah, ini investasi untuk pensiun 20 sampai 25 tahun yang paling bagus apa ya kok menurut Ko Michael? 20 sampai 25 tahun maksudnya untuk Yang pensiun, Dok. untuk pensiun 20 Oh, sampai oke. 25 tahun lagi gitu. Oke, menurut saya bonds dibanding dengan Bonds. market volatility tinggi, karena market itu kalau saham kita mesti jagain, kita nggak boleh nggak jagain. Ada yang bilang beli saham tinggal tidur, kalau saya nggak bisa. Mungkin kalau di saham-saham berfundamental kayak kalau BCA tinggal tidur, saya oke. Tapi kalau kemarin 30 ribuan dibawa hampir 21 atau 22 ribu, apa nggak gemeter? Kalau saya sih tetap gemeter gitu. Jadi kalau saya untuk 20 sampai 25 tahun, kamu coba deh cicil bonds yang 1 tahun yieldnya cari 7%, 8%, kalau bisa 10%, cicil setiap bulan, anggap deh cicil 1 bulan, anggap deh 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Coba hitung selama 10 tahun itu nilainya bisa jadi berapa. Kalau dalam 10 sampai 15 tahun return 7-8% bisa mungkin mendekati berapa ratus juta gitu ya. Ada hitungannya kan. Ya Jadi mungkin ya kalau misalnya mungkin kalau ini ya kendalanya kalau kita nyicil bonds itu biasanya bonds yang yieldnya tinggi itu memang minimal pembeliannya sih lumayan lumayan gede ya kok ya. Jadi kalau misalnya mungkin aku bisa saran teman-teman kalau mau nyicil mungkin bisa di reksadana pendapatan tetap untuk bondsnya. Tapi lebih bagus mungkin kalau dikombinasi kali ya kok ya. Jadi sebagian nyicil di bonds, terus sebagian misalnya taruh di saham sambil dipantau juga gitu kan ya kok. benar. Jadi teman-teman bisa mendapatkan gain atau return yang paling maksimal sebenarnya gitu. Benar, karena Nah, kalau di market itu pun di saham itu kan sebenarnya ada siklus, ada ketika saatnya market harus taking profit dan dia bisa drop terus, jadi kita nggak bisa selalu berharap. Tapi kalau di bonds kan minimal ada yield tetapnya, paling nggak kan kita dapat, kalau sekarang 4%-an kali Ci ya paling nggak. kalau Paling nggak kita, misalnya sekarang biasanya kalau ori sih kalau nggak salah ingat masih 5% ya, 5% atau 6% tuh. Nanti aku mesti cek ah, lagi sih. iya 5% di saat IHSG minus 10%, berarti itu kan wow banget seandainya gitu. Jadi seandainya ada Benar. crash atau apapun, kalian pindahin ke bonds, it's okay, aman, aman banget. Jadi sebenarnya itu tinggal pinter-pinter kita aja, jangan semuanya saham, saham drop kemudian beli lagi. Saya aja dan kebanyakan teman-teman saya yang udah senior, kalau saham drop mereka kabur pindahin ke bonds, daripada cash kan lebih baik pindahin ke bond. Jadi cash is the king, it's right, tapi nggak selamanya cash is king. Ada ketika siklus tapering, uang balik ke US, ya saham pasti bakal agak-agak goncang-gancing gitu. Setuju. Nah, ini sayang banget nih. Padahal aku tuh masih mau ngobrol lagi nih sama Ko Michael, cuma emang IG Live cuma bisa 1 jam doang. Ini Ko Michael, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Ko Michael, boleh ya Ko Boleh. ya, kapan-kapan. Siap banget. Nah, Ko Michael ada pesan-pesan penutup nggak nih buat teman-teman yang mungkin baru mulai investasi atau mungkin bahkan udah lumayan lama di dunia investasi, mungkin kesan pesan aja nih kok sedikit buat teman-teman. Oke, jadi buat yang masih baru-baru di market, meskipun saya juga tergolong yang saya selalu memposisikan diri saya sebagai orang yang baru, adalah kalian boleh ikut-ikutan orang. Karena saya juga ketika saya membaca riset sekuritas, riset dari fund, maka saya juga ngikut orang. Tapi do your own research. Kalian harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kalian beli. Jangan pernah selalu berharap profit. Kalian harus tahu dulu sistem market bergerak seperti apa. Kalau seandainya market sedang tidak dalam keadaan baik, maka kita mesti tahu bahwa bukan cuma profit yang harus kita cari, tapi kita harus bisa lindungi capital. Kalau saya seperti itu dulu, karena kebanyakan orang merasa saham itu sekarang mudah segala macam, tapi kita nggak tahu kalau resiko di market itu paling tinggi itu saham, selain daripada bonds. Jadi itu ketahuilah bahwa kita berada di dalam instrumen investasi yang cukup beresiko dan cukup volatile, sehingga kalian perlu dibekali yang namanya ilmu itu dulu. Jadi kalian harus mulai belajar, mulai sekarang uangnya yang di RDN itu tarik sedikit, beli buku-buku saham, coba follow dari beberapa yang bisa ngebantu, baca dulu, minimal kalau ditanya mengenai saham, ya kalian nggak cuma jelasin kalau beli Antam bisa cuan 10%, nggak kayak begitu. Minimal kalian bisa ngerti kalau saham itu seperti ini. Kemudian pasar uang itu bukan cuma saham, ada namanya reksadana, ada namanya money market, begitu. Jadi jangan nyerah. Kalau menurut saya, kita enjoy aja di tahun 2021, view saya masih bullish. Kita enjoy aja, nikmati market ini.
Dan jangan lupa belajar. Jadi jangan selalu cuma mikir cuan, jangan terlena. Sampai saat ini, meskipun saya menikmati market seperti ini, saya juga masih belajar. Saya juga masih baca buku. Ini buku-buku saya nih. Dan saya masih beli sekitar 5 buku, masih tunggu datang. Jadi ya itu yang harus kalian lakukan, beside dari beli saham gitu. Jadi jangan menyerah. Yang kemarin itu saya yakin pasti banyak yang nyerah. Tapi ingat, itu baru sedikit banget. Kalau dulu kemarin ARB-nya saham-saham second liner yang dulu itu blue chip, bayangin. Jadi tapi bayangin hanya dalam waktu 4-5 bulan kembali. Jadi volatilitas ini memang akan membuat kalian bingung, tapi there is never kalian nggak mungkin bisa menjadi seorang pelawak yang handal tanpa angin yang kencang. Jadi Setuju. seperti itu. Oke, thank you banget Ko Michael, thank you banget teman-teman yang hari ini udah nonton. Semoga aku bisa invite Ko Michael lagi nih dalam waktu dekat ya Ko Michael ya. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu, cuan selalu, dan bahagia selalu. Thank you teman-teman, thank you Ko Michael. Oke, thank you Ci. Ya.